Man your first hit. Call it when it's secure. 7, get in the van. That's Manning. Mark Twain said that. Halo Subbreaker, para bocah pecinta Excimer, kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah film yang berjudul Triple Frontier, bercerita tentang sekelompok pasukan khusus yang ingin merampok rumah seorang kartel narkoboy. Sinopsisnya baca sendiri lah ya, di deskripsi nanti linknya saya cantumkan. Langsung saja masuk ke filmnya. Di awal film memperlihatkan seorang mantan militer bernama William diundang untuk memberi motivasi kepada calon pasukan khusus. William diundang ke sana karena dulunya ia sudah mendapatkan banyak pengalaman serta penghargaan dari negara. That's the price of being a warrior. Scene beralih ke negara Meksiko, yang mana saat itu para anggota polisi akan menggerebek tempat peredaran barang haram milik bos kartel di sana. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Pope. Pope adalah mantan militer Amerika yang kini jadi penasehat militer swasta di sana. Setelah sampai di tujuan, para polisi meminta para anggota kartel untuk menyerah saja agar tidak ada tindakan kekerasan. Namun tidak lama dari itu inilah yang terjadi. Setelah banyak polisi yang jadi korban, Pope yang kesal akhirnya menembakkan senjata peledaknya hingga para anggota kartel itu pun menyerah. Munti tadi anjing. Beberapa orang tersangka yang merupakan pelayan kartel dan bukan anggota kartel diamankan dan akan segera dibawa ke kantor polisi. Sementara untuk anggota kartel dikumpulkan dan diinterogasi mengenai siapakah bos mereka. Satu anggota kartel sempat ingin memberi sogokan supaya mereka bisa dilepaskan, namun para polisi menolak dan mengancam akan menghabisi mereka. Good, polisi yang baik memang seperti itu, gak kayak di Indonesia. Ups. Anggota kartel yang ketakutan akhirnya menyebutkan bos mereka bernama Lorea dan sekarang tinggal di pedalaman hutan Brazil. Setelah mengetahui hal itu, entah mengapa para anggota polisi langsung menghabisi para anggota kartel tersebut. Kajen lah, tembakan baik. Kemudian satu persatu pelayan kartel diangkut ke dalam mobil polisi. Namun di suatu kesempatan seorang tersangka perempuan mencoba melarikan diri. Pope menyuruh para polisi menunggu dan ialah yang akan mengejarnya. Namun karena wanita itu lebih tahu tentang keadaan di sana, ia pun dapat dengan mudah mengelabui Pope. Beberapa polisi membantu Pope, namun usaha mereka sia-sia. Pada akhirnya Pope mengabarkan kepada aparat kalau wanita tersebut berhasil kabur. Sore harinya Pope masuk ke salah satu rumah yang ternyata di sana sudah ada si wanita yang tadi dikejar Pope. Ternyata wanita ini bernama Yopana yang merupakan mata-mata kartel suruhan Pope, Cepu. Di sini Yopana mengatakan kalau ia tahu di mana keberadaan Lorea, si bos kartel tersebut, serta di mana uang Lorea disimpan. Jika Pope ingin tahu, maka ia harus berjanji kalau Pope akan membebaskan adiknya Yopana yang sebelumnya ditangkap para polisi. Pada saat itu Pope pun langsung punya rencana untuk menangkap Lorea dan sekaligus mencuri semua uangnya. Pope pun berjanji akan membebaskan adiknya Yopana dari tangan para polisi, asalkan Yopana harus mau diajak bekerja sama.
Keesokan harinya Pope mendatangi William yang merupakan teman di militernya dulu. So, what's your take? Di sini Pope menceritakan tentang maksud kedatangannya ke sini, yaitu mengajak William untuk menangkap seorang bos kartel serta mendapatkan uangnya. Mendengar hal itu, William setuju, namun dengan syarat Pope harus mengajak ketiga teman mereka di pasukan dulu. Kemudian Pope langsung mendatangi satu persatu ketiga temannya itu. Yang pertama, ia mendatangi seorang mantan kapten yang bernama Thomas. Diketahui Thomas sekarang bekerja sebagai calo jual beli rumah. We're gonna get Gabriel on Team Lorraine. Haven't you been trying to do that for years? No action unless you want it. It's just a recce. Setelah Pope mengatakan tentang misi yang ia rencanakan, ternyata Thomas menolaknya dengan alasan dia sudah pensiun dan fokus dengan pekerjaannya sekarang. Suatu ketika Thomas mengambil sebuah minuman di kulkas, ia melihat tagihan bak emok yang sudah menumpuk. Kemudian Thomas membawa Pope untuk bertemu kedua temannya. Sleeping with this woman? Di sini Thomas menurunkan Pope di sebuah tempat tinju bebas, sementara dirinya akan menjemput anaknya di sekolah. Ternyata di tempat itu juga sudah ada William. Pope tidak perlu menjelaskan lagi tentang misinya karena William sudah menceritakan semuanya. Satu teman mereka yang sekarang menjadi petarung bebas bernama Benny, ini jelmanya bersedia untuk ikut, namun satunya lagi merupakan mantan perwira bernama Francesco, kita singkat saja jadi Presko. Presko masih ragu dengan ajakan tersebut karena ia baru saja mempunyai anak. Pope mencoba meyakinkan Presko hingga pada akhirnya Presko pun mau ikut. Kemudian mereka menonton pertandingan tarung bebas yang akan dilakukan Benny sebentar lagi. Tak lama kemudian Thomas datang dengan mengatakan kalau ia memutuskan untuk ikut misi mereka. Keesokan harinya, kelima mantan pasukan khusus itu pergi ke Brazil untuk mengamati keadaan di sana, yaitu ke rumah Lorea yang berada di tengah hutan belantara. Setelah mereka berpencar, Presko yang melihat banyak anak-anak di rumah itu, ia memutuskan untuk mundur dari misi ini karena Presko tidak mau melibatkan anak-anak di dalam misinya. Mendengar hal itu, Pope pun mengatakan kalau mereka adalah anak-anak calon penerus kartel. Namun pada setiap hari Minggu, istri Lorea selalu pergi ke gereja mengajak anak-anak tersebut. Di sisi lain, William melihat anak buah Lorea yang sedang mengeksekusi beberapa orang yang dianggap telah berkhianat. Hope I got your girl. I don't think he believes anyone actually has the balls to come out here and rob him. At least it's safe. Tak lama setelah itu memperlihatkan beberapa orang termasuk Yopana tengah mengantarkan uang-uang milik Lorea. Scene beralih ke 5 pasukan yang kini sudah kembali dan tengah berkumpul di sebuah kafe. Di sini Thomas bertanya kapan mereka akan berkumpul bersama agensi lainnya untuk menuntaskan misi ini. Ternyata selama ini Pope mengatakan kepada mereka semua kalau misinya itu atas pengetahuan aparat hukum. Pope akhirnya menjelaskan kalau misinya ini bukan perintah dari siapapun, melainkan rencananya sendiri. Why? We saw the place. Just turned out to be some full-on cowboy shit. Not that complicated. It's $100,000. How the fuck did it come? Who paid our fees? Sempat terjadi perdebatan, namun pada akhirnya mereka tetap akan melanjutkan misi pada hari Minggu, yaitu ketika sebagian orang pergi ke gereja. What? Pope yang merasa dalam misinya membutuhkan satu mobil pen lagi untuk mengangkut uang rampokan tersebut. Lantas ia pun kembali mendatangi Yopana. Di sini Pope mencoba merayu Yopana agar ia mau membantu Pope dalam misi ini. Pope menjanjikan akan membebaskan adiknya Yopana serta membuatkan identitas baru untuk mereka. Bahkan Pope juga berjanji akan memberikan $3 juta jika Yopana bisa membawakan sebuah mobil pen ke dalam gerbang rumah Lorea. Pada akhirnya Yopana pun setuju. Out of the country with new papers and money. If I did that, they're going to know it's me. Yeah? Yes. Pada siang harinya, Pope dan antek-anteknya mulai menyiapkan perlengkapan untuk misinya tersebut, dari senjata, helikopter, perahu, maupun persenjataan perang lainnya. Di sini mereka juga sudah sepakat kalau aksinya akan dimulai dari jam 3 pagi pada hari Minggu, yaitu agar mereka bisa memantau situasi terlebih dahulu.
Singkat cerita, pada hari Minggu mereka melihat sebagian orang bergegas pergi dari rumah Lorea menuju gereja. Man, your first hit. Call live secure. 7 getting in the van. Actually, I think Mark Twain said that. Tak lama kemudian datang mobil Yopana sambil menderek satu mobil lainnya ke halaman rumah Lorea. Di tengah hujan yang deras, Yopana meninggalkan satu mobil lalu ia bergegas pergi dengan mobil satunya. Setelah itu Pope dan teman-temannya mulai melakukan aksinya. Setelah menghabisi semua penjaga serta menyisir sebagian ruangan, ternyata mereka tidak menemukan keberadaan Lorea termasuk uang yang mereka incar. Teman-teman Pope yakin kalau Yopana sedang menjebak mereka. Semuanya langsung lemas melas karena semua persiapan matang-matang mereka akan sia-sia. Tetapi ketika mereka akan pergi, Pope melihat sebuah tembok yang baru saja dicat. Pope yang penasaran akhirnya menjebol tembok tersebut. Dan ternyata Lorea menyimpan semua uangnya di dalam tembok. Akhirnya Pope dan antek-anteknya langsung menghancurkan tembok tersebut dan langsung menggasak semua uang yang ada tanpa menyisakan sedikit pun, dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Setelah itu Pope yang sangat berambisi menghabisi Lorea, ia pun mengajak teman-temannya untuk kembali ke rumah Lorea dan menyusuri rumah tersebut sekali lagi. Hingga di suatu kesempatan Lorea muncul dari balik lemari untuk menyerang mereka. Dalam kekacauan ini akhirnya Lorea berhasil dihabisi alias modar. Namun salah satu tembakan Lorea sempat mengenai perut William. Ketika mereka sedang mengobati luka William, Benny mengatakan bahwa ia melihat satu mobil anak buah Lorea datang. Sehingga mereka terpaksa untuk melawan, baku tembak pun terjadi lagi. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Lorea, Thomas mulai menyiramkan bensin untuk membakar rumah tersebut dan menghilangkan jejak mereka. Kemudian mereka berlima pergi ke landasan pesawat sesuai rencana awal. Di balik itu terlihat Yopana dan adiknya yang sedang menunggu kedatangan Pope CS Crew. William, lagi. Setelah sampai ternyata mereka sudah menyewa helikopter dari salah satu kenalan William. Presco yang merupakan mantan pilot mengatakan kalau helikopter ini tidak akan mampu membawa semua uang yang mereka curi, karena uang tersebut sangatlah banyak melebihi dari dugaan mereka. Akan tetapi Thomas yang sangat sayang untuk membuang sebagian uang tersebut, pada akhirnya mereka memaksakan sepakat akan membawa semua uang tersebut. Mereka pun pergi menuju pemberhentian pertama, yaitu di perbatasan Peru. Sesampai di perbatasan Peru, Yopana dan adiknya diturunkan di tempat tersebut. Sesuai janjinya, Pope memberikan identitas baru serta paspor untuk Yopana dan adiknya agar mereka bisa pergi ke Sydney, Australia. Pope juga tidak lupa memberikan 3 juta dolar ke Yopana dan adiknya agar bisa monyet tes orang motor ngelewat deh. Sampai di mana tadi? Pope juga tidak lupa memberikan 3 juta dolar ke Yopana dan adiknya agar mereka bisa membuka kehidupan baru di Sydney. Setelah itu Pope dan baladnya melanjutkan perjalanan ke titik lokasi yang sudah mereka tentukan. Keesokan harinya ketika mereka akan melewati pegunungan, ternyata pesawat itu tidak bisa lagi naik ke atas karena terlalu berat mengangkut semua uang tersebut, sehingga pesawat tersebut tidak bisa lagi menambah ketinggian. Akhirnya mereka mau tidak mau harus membuang sebagian uang tersebut. Setelah membuang sebagian uangnya, ternyata helikopter itu masih tidak mampu menambah ketinggian karena beban tersebut.
sehingga mesin helikopter itu pun problem. Entah apa yang mengakibatkan mesin itu rusak dan mereka terpaksa harus melakukan pendaratan darurat. Tetapi sebelum benar-benar mendarat, Presko memerintahkan di antara mereka untuk memotong tali yang mengangkut uang tersebut, karena jika tidak mereka akan mendarat dengan sangat berbahaya. Pada akhirnya helikopter itu pun berhasil mendarat walaupun dengan keadaan rusak parah, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Alhamdulillah. Sementara itu uang yang tadi mereka jatuhkan malah dijarah oleh para warga desa setempat. Thomas dan Pope mencoba mendatangi warga tersebut dengan baik-baik, meminta mereka untuk tidak menjarah uangnya. Namun sebagian warga desa yang rakus malah mengklaim bahwa uang itu sekarang jadi miliknya karena uang itu jatuh tepat di ladang mereka. Ketika warga desa berniat menghabisi Pope dan Thomas dengan cepat dan insting yang kuat, Pope dan Thomas pun menghabisi mereka semua. Setelah kejadian itu, Pope dan para sahabatnya membeli keledai serta memberikan santunan agar para warga desa mau memaafkan mereka. Saat mereka akan pergi dari desa tersebut, terlihat ada satu pemuda yang ayahnya tertembak Pope dan Thomas. Pemuda itu sempat menghadang mereka. Untungnya ketua adat desa itu menyuruh si pemuda membiarkan mereka untuk pergi. Sesampainya di tengah hutan, William meminta Thomas untuk berhati-hati karena pemuda tadi terlihat sangat dendam kepada Thomas. Kemudian setelah itu Pope CS pun melanjutkan perjalanannya. Ketika mereka melewati suatu tebing gunung, salah satu keledai mereka terperosok jatuh bersama uang yang diangkutnya. Setelah sampai di puncak gunung, boleh lo anjing. Setelah sampai di puncak gunung, mereka pun melepaskan keledai-keledai itu. Lalu mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Karena di atas gunung sangatlah dingin, Benny berinisiatif membakar sebagian uangnya untuk menghangatkan badan mereka. Cek bahasa Sundana masih dulu. Keesokan harinya saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka diserang dari arah atas. Akhirnya mereka berpencar agar bisa menghabisi para penembak tersebut. Di suatu momen Thomas berhasil membidik salah satu musuh. Seketika itu juga Thomas langsung menembaknya. Namun sangat naas, Thomas tidak sadar bahwa dirinya menjadi target musuh dari belakang. Saat itu juga Thomas pun tertembak dan meninggal. Ternyata yang menyerang mereka itu adalah si pemuda desa dan teman-temannya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya, dan kali ini beban yang mereka bawa semakin berat karena ditambah dengan mayat si Thomas. Singkat cerita, saat mereka akan turun dari gunung, Benny mengatakan kalau ia akan turun lebih dulu untuk mengecek awak kapal yang sebelumnya mereka sewa, apakah masih ada di sana atau tidak, karena diketahui mereka sudah terlambat 5 hari dari yang dijanjikan. Keesokan harinya Benny kembali menemui teman-temannya sambil mengatakan kalau kapal yang mereka sewa masih ada menunggu kedatangan mereka. Namun Benny juga mengatakan kalau di bawah gunung ada sekelompok orang yang sepertinya sedang mengincar mereka. Setelah bermusyawarah dan mereka yang tidak mau meninggalkan jasad Thomas begitu saja, pada akhirnya mereka sepakat untuk membuang semua uang yang selama ini mereka bawa. Mereka hanya menyisakan sedikit yang mudah untuk dibawa oleh mereka. Pope mengatakan kalau keluarga Thomas berhak mendapatkan uang ini karena bagaimanapun Thomas adalah sahabat mereka. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya saat mereka hampir sampai di teluk, Benny menyuruh Pope dan yang lainnya untuk menunggu di pinggir pantai, sementara ia yang akan menyiapkan kapalnya.
Ketika Pope dan yang lainnya sedang berjalan, mereka malah kepergok oleh salah satu remaja yang tengah berjaga di mobil. Pope dengan cepat melumpuhkan remaja tersebut, lalu pergi menggunakan mobil si remaja. Di tengah jalan saat menuju pantai, ternyata ada beberapa mobil yang ingin menangkap mereka sehingga terjadilah baku tembak. Setelah melumpuhkan orang-orang yang mengejarnya, mereka pun akhirnya bisa menaiki kapal yang telah dibawa Benny. Singkat cerita, keempat pasukan khusus itu pun berkumpul di kantor notaris. Ternyata uang yang berhasil mereka bawa berjumlah kurang lebih 5 juta dolar. Yang mana jika dibagi 5 maka mereka mendapatkan masing-masing 1 juta dolar. William yang merasa keluarga Thomas lebih berhak mendapatkan lebih banyak, ia pun menyumbangkan 80% uangnya untuk keluarga mendiang Thomas. Hal tersebut ternyata diikuti oleh teman-temannya yang lain. Kemudian memperlihatkan mereka yang sedang melakukan perpisahan. Ketika William berpelukan dengan Pope, William memberikan secari kertas sambil mengatakan kalau mereka berempat harus beraksi lagi. Ketika kertas itu dibuka, ternyata isinya titik koordinat di mana uang yang mereka buang sebelumnya. Tamat.